Lebaran seharusnya menyenangkan, tapi tidak bagi Fatia. Ya, mungkin menyenangkan untuk beberapa tahun lalu, tapi tidak untuk tahun ini. Setelah ia kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat pekerjaannya bangkrut. Fatia tak ingin ketemu siapapun Lebaran tahun ini. Jadi, ketika malam takbir Lebaran, banyak orang mudik. Ia tinggal di sebuah penginapan murah di pinggir hutan. Ia ingin sendiri, merenungi nasibnya yang semakin tidak jelas. 6 tahun silam, Fatia merantau ke kota besar, bekerja sebagai staf administrasi. Setiap bulan gajian, masih ada sedikit uang untuk ia kirim kepada ibunya di kampung halaman. Sedikit lagi untuk ditabung untuk mudik lebaran. Selebihnya, uang gaji habis untuk membayar kos dan makan. Makanan pun sudah ia hemat sedemikian rupa. Sering ia beli mie instan sekardus untuk sebulan. Karena mie instan murah, lupakan soal pro kontra kandungan gizinya. Bisa makan saja sudah bersyukur. Untuk makan siang, perusahaan menyediakan. Ini cukup membantu Fatia yang gajinya di bawah UMR. Pada masa itu tiap lebaran, Fatia pasti mudik. Ada THR. Ini juga sangat membantu. Dengan THR dan tabungan yang tak seberapa, Fatia berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan saudara di kampung. Ketika sedang berjaya dalam ukuran Fatia, oleh-olehnya daster, kerudung, atau gamis. Ia belanja lusinan di pasar grosir, jadi harganya menjadi sedikit miring. Selain itu, ia juga membeli macam-macam kue lebaran. Fatia mudik lebaran selalu menggunakan kereta api dan bawaannya banyak. Kardus-kardus besar berisi pakaian dan aneka kue. Ia juga sudah menyiapkan setumpuk uang kertas baru 5 ribuan dan 2 ribuan untuk keponakannya masih kecil-kecil. Dia melakukan itu untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar. Ia tidak mau egois menghabiskan hasil kerja untuk diri sendiri. Keluarga besarnya banyak. Pak D, Bude, Om, Tante, sepupu, keponakan, saudara satu nenek, saudara satu kakek, dari pihak ayah dan ibu. Keluarga besarnya sangat banyak. Lebaran momentum untuk mengunjungi mereka semua. Mereka juga balik berkunjung. Fatia selalu merasa kurang dengan oleh-oleh yang ia bawa. Selalu ada yang tidak kebagian. Inginnya dia semua kebagian, tapi budgetnya tidak cukup. Ibunya pernah mengingatkan, Lebaran tidak harus membawa banyak oleh-oleh. Fatia masih muda, belum menikah, jalan masih panjang. Banyak yang harus dipersiapkan. Lebih baik uang ditabung untuk biaya pernikahan. Oleh-oleh lebaran sedikit saja. Fatia merasa malu kalau pulang kampung dengan tangan kosong. Apalagi lebaran di kampung sudah jadi ajang pameran. Semua orang memakai baju terbaru dan terbaik, lengkap dengan perhiasan emas di tangan dan di leher. Walaupun sudah berusaha keras membawa oleh-oleh, tetap saja ia kalah dibanding banyak orang di keluarga besar. Mereka berombongan memakai mobil mewah untuk keliling bersilaturahmi. Sedangkan ia dan keluarga inti harus rela dengan motor butut. Hanya itu yang mereka punya. Karena satu rumah hanya ada satu motor. Memakainya harus bergantian. Dia bukan anak tunggal. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Semua belum menikah. Sebenarnya Fatia sering sesak napas tiap ketemu keluarga besar di hari Lebaran. Isunya sama saja dari tahun ke tahun. Pertanyaan sama berulang-ulang. Kapan nikah? Sudah ada calon belum? Apa mau dicarikan calon? Itu Bude bisa mencarikan. Kenalannya banyak. Fatia tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sebenarnya mereka hanya berbahasa basi. Mampunya berbahasa basi ya cuma sampai di situ. Pertanyaan yang seolah peduli. Lalu Fatia mulai mendengar orang-orang bergosip.
Keluarga A membicarakan keluarga B. Keluarga B membicarakan keluarga C. Tidak semua seperti itu sebenarnya. Tapi biang gosip selalu ada. Seharusnya gosip tidak perlu terlalu didengarkan, kalau jatuhnya malah merusak mental sendiri. Tapi Fatia tidak bisa cuek seperti itu. Kalau ia mendengar seseorang, katakan sepupu, berkata buruk tentangnya, ia akan terus memikirkan itu, membuatnya tertekan dan terpuruk. Walaupun ada hal tidak menyenangkan di momen lebaran, ia selalu pulang sepanjang pekerjaannya lancar, gajiannya lancar. Tapi hal berbeda terjadi tahun ini. 5 bulan sebelum lebaran, pemimpin perusahaan yang gagal di bidang ekspedisi itu mengumpulkan seluruh karyawan. Pemimpin menyatakan perusahaan bangkrut dan hanya mampu memberikan pesangon 30% dari gaji kepada karyawan. Sebenarnya, ambruknya perusahaan ekspedisi itu tidak terjadi begitu saja. Sudah lama kasak kusuk di kalangan karyawan. Beredar rumor adanya salah urus manajemen. Satu di antara rumor yang berkembang kuat, sang pemilik menggunakan uang perusahaan untuk menutupi utang anaknya yang kecanduan tujuan lain. Uang yang digunakan untuk itu terlalu banyak. Hal tersebut berpengaruh pada jalannya perusahaan. Biaya operasional menjadi minus, gaji karyawan sering terlambat dibayarkan, dan ketika bisa dibayarkan, hanya 50% saja dari nilai gaji. Puncaknya, pemilik perusahaan membuat utang di bank dengan agunan gedung kantor 4 tingkat. Utang bank ini juga dipakai untuk menutup utang anaknya yang kecanduan judi online. Dengan pola manajemen yang ngawur seperti itu, nilai uang lebih besar dari pendapatan. Akhirnya perusahaan menjadi bangkrut. Gedung kantor disita pihak bank. Fatia hanya bisa pasrah saat menerima surat pemutusan hubungan kerja dan pesangon 30% gaji. Sendirian di kota besar. Ia tinggal di kos. Tabungan tidak seberapa dan pesangon tidak seberapa. Sementara tiap hari harus makan. Sewa kos harus dibayar. Akhirnya uang habis juga. Fatia tidak terpikirkan untuk pulang kampung dalam situasi seperti itu. Tidak banyak pilihan pekerjaan di kampung. Teman-teman masa sekolahnya di kampung saja dulu banyak yang jadi TKW di luar negeri. Ia bertahan di kota besar, bekerja apa saja supaya bisa makan. Ia pernah bekerja jadi pelayan di warung makan. Tak lama kemudian ada yang menawarinya untuk berjualan gerobak buah-buahan. Dengan gaji naik sedikit, Fatia menerima tawaran itu. Sampai kemudian tak terasa sebulan lagi akan memasuki lebaran. Fatia sangat sedih dengan keadaan keuangannya. Kalau nekat sekedar beli tiket kereta pulang pergi, ia mampu. Tapi pulang dengan tangan kosong, tidak membawa berkardus-kardus oleh-oleh. Mukanya akan ditaruh di mana? Ia takut bakal dijadikan bahan nyerang di tengah keluarga besar. Takut dibanding-bandingkan dengan sepupu yang karirnya makin mentereng dan tiap lebaran selalu berganti mobil baru. Ya, lebaran tahun ini memang benar-benar horor bagi Fatia. Untuk menjaga diri agar tidak gila akibat overthinking, Fatia naik bus menuju perbatasan kota. Di situ, dekat hutan yang dilindungi, ada penginapan yang biasa dipakai orang-orang yang ingin berkemah. Situasinya tampak sepi. Fatia iseng masuk ke dalam, bertemu penjaga penginapan. Ternyata biaya sewanya murah, cukup untuk ukuran kantong Fatia selama seminggu. Fatia pun memutuskan untuk menginap di situ. Sehari jelang lebaran pada malam, duduk sendirian di kamar penginapan, Fatia mendengar sayup-sayup suara takbir kumandang dari kejauhan. Tak terasa, air matanya meleleh dalam kebisuan.